saudara-saudara, kapan terakhir kali kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Apakah dengan hadirnya kita di gereja ini bisa kita maknai dalam diri kita bahwa kita sedang memuliakan Tuhan? Tentu itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini adalah kalender gereja berbicara tentang transfigurasi. Di dalamnya dikisahkan Tuhan dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Siapa yang memuliakan Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan menggerakkan alam memuliakan Yesus. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dicatat oleh Injil Lukas. Kenapa penting? Karena setelah peristiwa ini, maka esoknya, berikutnya, Yesus turun gunung dan memulai perjalanan penderitaan salib. Akan memulai perjalanan kehinaan. Dirinya akan mulai ditangkap, ditolak, lalu ditangkap, lalu diolok-olok, disiksa, disesah, ditampar, diludahi, dicambuk, dicemeti, lalu ditelanjangi, lalu disalibkan, lalu mati dan dikuburkan. Salib adalah penyempurnaan kehinaan. Jadi sebelum kehinaan, Allah Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mulia, seperti judul ini. Yesus anak Allah itu adalah Tuhan yang mulia. Sehingga apa yang nanti dialami sebelum penderitaan, sudah ada pernyataan Tuhan bahwa Dia adalah mulia. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan tidak mau dunia memiliki persepsi bahwa Yesus ini adalah semata-mata Tuhan yang hina. Padahal Dia Tuhan yang dihinakan, bukan Tuhan yang hina. Kadang kita berpikir penghinaan orang lain membuat kita hina. Itulah pikiran yang salah. Maka kalau ada orang yang bilang saya, maaf kata, hai binatang, apakah saya harus terganggu? Kalau saya terganggu, berarti saya menundukkan konsep berpikir saya pada value atau nilai yang dinyatakan orang itu. Dan saya, alam bawah sadar saya mengakui kalau saya memang binatang. Maka kalau ada yang mengumpat dan memaki saya, untuk apa saya marah? Karena saya adalah orang mulia karena tebusan Yesus, bukan karena hakikat saya yang mulia. Amin. Nah, itulah yang mau disampaikan Bapak Ibu Saudara. Dan juga Lukas memiliki concern tersendiri karena Lukas berbicara kepada murid-murid pada abad mula-mula. Lalu dia menulis kitab ini dengan paradigmanya, menegaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Jadi kita, Lukas menulis kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang dimarginalkan. Lukas seorang dokter, murid Yesus, tapi juga dokter tabib. Tapi dia memiliki murid-murid orang-orang dari kalangan miskin yang dihinakan oleh masyarakat. Maka dia memiliki concern ini dan meneguhkan iman bahwa hei kita umat Allah, pengikut Yesus yang segelintir ini, di Asia kecil ini, di Palestina ini, di Eropa ini, jangan kecil hati. Tuhan kita Yesus Tuhan yang mulia. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, apakah keyakinan kita Tuhan kita Tuhan yang mulia itu masih betul-betul membekas, masih menjadi bagian dari iman kita? Sebuah pertanyaan penting sebagai perenungan bagi kita. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, bagaimana kita sebagai umatnya? Ibu bapak saudara-saudara, secara logika, apa yang kita sembah, apa yang kita puja, maka hidup kita akan mencerminkan apa yang kita sembah dan kita puja, bukan? Betul Bapak Ibu? Atau beda? Apa yang kita sembah, apakah kontra dengan
apa yang kita lakukan? Seyogianya Bapak Ibu Saudara. Kalau umat Tuhannya adalah Tuhan yang mulia, maka umatnya pun harus mencerminkan kemuliaan itu. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sebagai umat Tuhan sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan? Mencerminkan bagaimana, pendeta? Dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita, dalam ucapan kita, dari gaya kita, dari keramah tamahan kita. Apakah kita sudah mencerminkan apa yang disebut dengan kemuliaan? Ini menjadi sebuah pertanyaan mendasar. Karena jangan sampai hari ini kita berkhotbah atau mendengarkan khotbah tentang Yesus yang mulia, tetapi kita sebagai umatnya masih menjalani praktek hina. Ini tentu sebuah hal yang kontradiksi. Hari ini kita memuliakan Tuhan, keluar dari gereja kita bertengkar. Hari ini kita memuliakan Tuhan, perkataan kita di luar sudah berbeda. Hari ini kita memuliakan Tuhan di gereja, lalu di tempat lain kita menghinakan Tuhan. Apakah itu bukan hal yang kontradiktif? Karena itu Bapak Ibu Saudara, menjadi umat Tuhan bukan perkara saat kita menyembah, saat kita berada di gereja, bukan. Tetapi menjadi umat Tuhan adalah sebuah kesejatian diri kita dalam keseharian. Ini tentu hal yang harus diingatkan, termasuk bagi saya yang masih rentan terhadap dosa. Tetapi mari kita tidak berlindung di balik kelemahan-kelemahan kita. Jangan sampai Tuhan yang mulia tidak kita sembah sebagai Tuhan yang mulia. Pertama tentu, lalu bagaimana kita agar belajar menjadi umat yang mulia? Bagaimana kita bisa memandang kemuliaan Tuhan itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang mulia, lalu membagikan kemuliaan itu untuk paling tidak mengimpartasi, mempengaruhi hidup kita sehingga kita mengerti arti makna kemuliaan. Saudara, kalau ada orang Kristen bicara kasar, bicara kotor, bicara macam-macam di luar sana, jelas itu bukan hal yang mulia. Jelas. Tidak usah bicara definisi lain. Kalau ada orang Kristen di luar masih bertengkar terus hobinya, gak peduli, ya diriku lah. Apakah itu sebuah kemuliaan? Jelas tidak. Jelas tidak. Apakah orang lain memandang kekristenan itu, wow, dia bertengkar dan banyak musuh, oh betullah Tuhan yang mulia? Apakah begitu Bapak Ibu? Apakah ketika saya pendeta, saya berbuat jahat, orang akan memuliakan Tuhan? Tentu akan menghinakan, bukan? Apakah ketika kita memiliki satu keluarga, lalu keluarga kita itu terus bertengkar, lalu tetangga kita yang non-Kristen, apakah dia akan berkata, sungguh Kristen itu Tuhannya ajaib dan mulia? Bukankah kita menjadi pelaku sandungan bagi kemuliaan Tuhan? Bukankah kita akan menjadikan cerminan bahwa Tuhan kita itu semakin dihinakan? Maka orang berkata, pantaslah karena dia penyembah Tuhan yang telanjang, kata orang. Ibu bapak saudara-saudara, dia Tuhan yang mulia, tapi kemuliaannya itu seringkali ditutupi oleh kehinaan umatnya. Itulah yang sebenarnya sangat menyedihkan hati Tuhan. Karena itu menjadi poin penting bagi kita. Bagaimanakah kita supaya bisa memandang kemuliaan Tuhan, lalu kita bisa bercermin dari kemuliaan, lalu kemudian kita bisa memancarkan kemuliaan itu. Pertama, tidak bisa tidak, kita harus menjadi orang yang setia mengikut Yesus. Kita harus menjadi murid, Bapak Ibu Saudara. Kisah ini menceritakan bahwa ada murid-murid Yesus yang ikut Yesus. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Hanya muridnya yang dia bawa.
Saya belum lihat ada gunung jalan turun. Mungkin gunung di laut. Makin besar ke bawah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, tetaplah setia ikut Yesus. Tetaplah setia menjadi murid, karena hanya menjadi murid lah yang akan diajak Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Pontius Pilatus tidak melihat kemuliaan Tuhan meskipun dia melihat kebenaran. Kan dia menghakimi Yesus. Dia tidak melihat kesalahan, dia melihat kebenaran, tapi dia tidak melihat kemuliaan. Maka dia tetap menjadi pemimpin yang cuci tangan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ikutlah Tuhan supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan belajar apa itu hakikat kemuliaan surga. Karena kesanalah kita nanti akan pergi. Ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Walaupun jalan menanjak, walaupun jalan terjal, ikut Tuhan. Karena di atas nanti, ketika saudara terus tetap setia, saudara akan melihat Tuhan dimuliakan. Karena itu berapa terjal jalan hidup saudara saat ini? Sulitkah, beratkah? Percayalah, kesetiaan, ketabahan ikut Tuhan akan membawa kita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita melihat kemuliaan Tuhan? Tidak ada caranya lain. Dekatlah dengan Tuhan. Saya tidak bisa mengerti kondisi keluarga Bapak Rodi Markus seutuhnya, kecuali saya begitu dekat dengan keluarga ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Oh, ternyata menjadi murid tidak semua dekat Tuhan. Perhatikan. Apalagi hanya sekedar menjadi orang Kristen, belum tentu dekat Tuhan. Jangan pikir embel-embel kita Kristen, kita keturunan sekian bahkan dari rahim sudah Kristen, otomatis dekat Tuhan. Kenapa Yesus ajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk ikut Tuhan ke atas gunung? Kenapa tidak ajak yang 5 orang lainnya? Karena ketika orang inilah yang paling dekat dengan Yesus, maka mereka diajak, lalu diajak ngapain? Berdoa, Bapak Ibu. Doa. Yesus mengajak 3 orang berdoa yang spesial ini, yang dekat ini. Lalu kedekatan itu membuat mereka memiliki pengalaman spiritual. Mereka melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada Musa, ada Elia. Saudara, apakah kita masih meyakini bahwa doa adalah sarana membuat kita lebih dekat Tuhan? Doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah bertemu dengan Tuhan. Ayat paralel dari ayat ini terdapat dalam kitab Keluaran. Saat itu diceritakan Musa pergi ke kemah suci. Musa yang adalah nabi dan juga imam, sarana untuk bertemu antara umat dengan Tuhan. Musa masuk ke kemah suci. Ketika Musa keluar, apa yang terjadi? Ada yang ingat ceritanya? Wajah Musa penuh kemuliaan. Karena dia mengalami impartasi, melihat kemuliaan Tuhan di dalam Shekinah. Shekinah itu hadirat Tuhan. Musa wajahnya berubah menjadi penuh cahaya karena bertemu Tuhan yang penuh cahaya kemuliaan. Maka ibu bapak saudara-saudara, kalau seseorang yang banyak bertemu Tuhan, wajahnya pun akan berubah penuh kecerahan. Amin. Perhatikan wajah kita di sini. Apakah ada wajah yang masih murung? Katakan, jangan murung, kita udah ketemu Tuhan. Kalau ada seorang masih bangga wajahnya bengis sadis, emang ini muka aku mau apa? Iya, perbanyaklah ketemu Tuhan. Karena orang yang semakin sering ketemu Tuhan akan semakin bercahaya wajahnya, semakin biru.
Maka kalau ada tabiat kita yang belum beres, ya nggak ada cara lain, nggak ada obatnya di apotek. Obatnya hanya satu, perbanyak ketemu Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Amin. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, mengubah bangsa Israel nggak harus Musa berkhotbah membacakan hukum Taurat. Ketika dia keluar, umat Tuhan melihat, umat Tuhan tahu, lalu memuji Tuhan, menjadi umat yang baik. Saya mau katakan, kadang mengubah anak-anak kita, kadang nggak perlu banyak nasihat. Persoalannya, pernahkah anak kita melihat bapaknya, mamanya berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan? Kita bisa lihat postingan di Facebook atau di medsos, lagu Di Doa Ibuku kan? Itu lagu yang dipopulerkan oleh Nikita. Itu ternyata diciptakan seorang warga negara Amerika tahun 1865, 200 tahun yang lalu. Lagu itu diciptakan oleh seorang pemuda yang hidupnya berubah ketika dia melihat waktu kecil ada spiritual activity, aktivitas rohani dari mamanya. My name in my home prayer. Namaku di dalam doa ibu. Jadi akhirnya dia menyadari, oh hidupku menjadi seperti ini, diberkati bukan karena aku pintar, bukan karena aku belajar, bukan karena aku hebat, tetapi karena namaku selalu ada di dalam doa mamaku. Dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bisa nanti dicari di medsos Bapak Ibu. Ibu Dona ada bagikan itu masalah. Ibu Bapak Saudara-saudara, nyanyi dulu kita. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku ada namaku disebut. Doa adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau mau hidup kita penuh kemuliaan, menyaksikan kemuliaan, memancarkan kemuliaan, tidak ada hal yang lain. Dekatlah dengan Tuhan di dalam doa. Bukankah Musa adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan? Bukankah Musa adalah orang yang terkenal paling baik, hidupnya dekat dengan Tuhan? Maka jenazahnya pun Tuhan sendiri yang urus. Dia mati di Gunung Nebo dan tidak dimakamkan, langsung dibawa ke hadirat Tuhan. Sangat dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan? Kita baca ayat yang ke-35. 1, 2, ayat 35. 1, 2, 3. Maka terdengarlah suara dari bawah itu yang berkata, ini anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalau hidup kita mau penuh kemuliaan, mau mengalami kemuliaan, mau menyaksikan kemuliaan Tuhan, ketika kita harus menaati firman Tuhan, seperti yang dikatakan Bapa kepada ketiga orang murid, dengarkanlah dia. Gak usah banyak cerita, gak usah banyak program, gak usah bilang mau dirikan kemah, gak usah bilang kami mau tinggal di sini. Kayak lagu tadi, ku ingin tetap di sini. Itu kan perkataan Petrus. Tuhan, kita gak usah kemana-mana lagi. Kami dirikan 3 kemah di sini. Karena dia terpesona pada kemuliaan Tuhan. Tuhan Allah dari awan berkata, dengarkanlah dia. Mendengarkan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting supaya kita bisa menyaksikan kemuliaan, supaya kita bisa mengerti kemuliaan, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang kotor, apa yang bersih, perilaku bagaimana yang diperkenan Tuhan, perilaku bagaimana memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak dengarkan firman Tuhan, kita nggak akan tahu. Kita akan selalu berkata,
urusanmu samaku? Apa urusanmu? Kalau kita adalah umat Tuhan, pakailah firman Tuhan sebagai penentu. Bapak saudara-saudara, tidak asal-asalan ada di situ Elia, ada di situ Musa. Musa adalah pembawa firman Taurat, bukan pembawa, penerima. Musa penerima 10 loh hukum. Dia adalah simbol pengantara Taurat kepada umat. Dia juga dekat dengan Tuhan. Lalu Elia apa? Elia adalah nabi yang mendengarkan Tuhan. Kenapa dipilih Elia? Elia adalah seorang yang pernah mengalahkan 400 nabi Baal. Dia menang, tetapi kemudian dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia mendengarkan ancaman Izebel untuk membunuh dia. Bayangkan, sudah mengalahkan 400 orang, mengalami tekanan politik, mengalami ancaman seorang Izebel, takut karena dia mendengarkan intimidasi. Kemudian dia pergi, lalu dia tertidur. Tuhan membangunkan dia. Hai Elia. Kan Elia depresi. Dia bilang, Tuhan, aku capek. Ambil saja nyawaku. Mati aja. Lelah aku dalam pelayanan ini. Lalu Tuhan bangunkan dia. Bangun. Tuhan kasih dia makan. Dia tertidur, tapi dia dengar suara Tuhan. Lalu dia makan. Dia tidur lagi, dibangunkan lagi. Dia dengar suara Tuhan. Dia makan. Dia minum. Kemudian Tuhan bilang, jalan. Elia jalan dengan kekuatan roti surgawi. Dia pergi berjalan 40 hari 40 malam. Itu karena mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mendengarkan suara setan, maka hidup kita lemah. Kalau kita mendengarkan suara dunia, Izebel, kita akan lemah. Kalau kita mendengarkan suara-suara yang gak berguna di dalam hidup ini, suara-suara racun-racun toksik-toksik, kita akan lemah dalam ikut Tuhan. Tetapi dengarlah firman Tuhan saja, kita akan kuat. 40 hari berjalan, 40 tahun lagi hidup kita, 40 tahun lagi dalam pensiun, dan seterusnya, kita akan kuat. Amin. Dengarkanlah Tuhan, maka hidup kita, hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu Abang Ina, akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.